الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran, satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surat Shad pada halaman 456, surat Shad ayat 43 sampai 61 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما يوعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وأخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 45. Di situ ada wadhkur ibadana, boleh dibaca abdana. Bedanya kalau ibad itu jamak, kalau abd itu mufrad. Kemudian ayat 46 bi khalisatin. Nah, ini taknya boleh tidak tanwin, bi khalisati. Kemudian pada ayat 48 wal yasa'a, boleh dibaca wal laisa'a. Berarti yang fathah itu bukan ya-nya tapi lamnya ya, wal laisa'a. Kemudian pada ayat 51 muttaqiina, hamzah bisa dihilangkan menjadi muttaqina. Kemudian ayat 53 tu'aduna, tak boleh diganti ya menjadi yu'aduna. Kemudian ayat 57 wa ghassaqa, sinnya boleh tanpa tasydid menjadi wa ghassaqa. Ayat 58 wa akharu, hamzahnya boleh didhammah menjadi wa ukharu. Bedanya kalau ukharu jamak, kalau akharu mufrad. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah Shad ayat 43. Wa wahabna, dan kami berikan lahu kepada beliau,
Beliau siapa? Jangan lupa kemarin kisahnya Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Ahlahu, keluarga beliau, wa mithlahum, dan semisal mereka, ma'ahum, bersama mereka, rahmatan minna, sebagai rahmat dari kami, wa dzikra, dan sebagai peringatan atau pelajaran, liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal atau pikiran. Jadi ayat ini masih membahas kisah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas Nabi Ayyub dikasih musibah besar oleh Allah. Pertama, hartanya habis semuanya. Yang kedua, anaknya semuanya mati semuanya. Yang ketiga, tubuh beliau dari kepala sampai kaki sakit semuanya. Tidak ada satu tempat dalam tubuh kecuali ada penyakit padanya. Kecuali satu saja yang tidak terkena penyakit, yaitu hati beliau tidak terkena penyakit. Nah, maka kemudian penyakit tubuh sudah dibereskan oleh Allah dengan adanya mata air yang kemarin kita bahas pada ayat 42. Nabi Ayyub disuruh menjejakkan kakinya, kemudian muncul mata air untuk mandi, menjejakkan lagi yang kedua, muncul mata air untuk minum, maka beliau kemudian segar, sehat, semua tubuhnya jadi sempurna seperti sedia kala. Nah, bagaimana dengan anak-anaknya yang sudah mati? Allah katakan pada ayat 43 ini, wa wahabna lahu ahlah. Kami berikan lagi kepada beliau keluarganya. Artinya anak-anaknya yang sudah mati dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mati hidup kembali itu sudah ada contohnya. Di masa Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ada pembunuhan tidak diketahui siapa pelakunya. Kemudian Nabi Musa suruh sembelih sapi. Kemudian dari sapi tadi dipukulkan kepada orang mati, dia hidup lagi. Nah, demikian juga dalam kasusnya Nabi Ayyub ini. Anak-anak Nabi Ayyub yang sudah mati semuanya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna wahabna lahu ahlah. Kami hidupkan lagi semua anaknya yang sudah mati. Terus apakah Nabi Ayyub anaknya cuma itu? Tidak, malah ditambah oleh Allah. Wa mithlahum ma'ahum, ditambah yang semisalnya. Anggaplah anaknya yang mati itu ada 10 anak, nah, berarti dikasih tambahan 10 lagi, 20 anaknya. Kalau yang mati tadi itu ternyata ada 20 anak, ditambah yang semisalnya, berarti ada 40 anak. Nah, para ahli tafsir tidak menyebutkan berapa jumlah anak Nabi Ayyub. Yang penting semuanya dihidupkan lagi, kemudian ditambah double 2 kali lipat, itulah makna wa mithlahum ma'ahum. Nah, Allah melakukan semua itu semata-mata rahmatan minna, karena rahmat dari Allah. Dan juga sebagai pelajaran untuk orang-orang yang punya pikiran. Maka ini pelajaran untuk kita, bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah mati hidup kembali, enggak mustahil. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil, karena Allah cukup mengatakan kun, sudah selesai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pelajaran bagi orang-orang yang berpikir, yang punya pikiran, bahwasanya siapa yang sabar pasti akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah pertolongan akan datang ketika kita sabar. Ayat 44. Allah bilang kepada Nabi Ayyub, wa khudh, dan ambillah, biyadika, dengan telapak tanganmu, dhiqtan, segenggam rumput, fadrib bihi, lalu pukullah dengan segenggam rumput tadi. Maksudnya pukullah istrimu. Wala tahnath, dan janganlah kamu merusak sumpah. Inna, sesungguhnya kami, wajadnahu, kami telah mendapati Nabi Ayyub sabiron, orang yang sabar. Ni'mal abd, sebaik-baik hamba Nabi Ayyub itu. Innahu awwab, sesungguhnya dia senantiasa kembali, yaitu senantiasa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, diceritakan dalam kitab-kitab tafsir bahwa Nabi Ayyub ketika sakit pernah suatu kali marah sama istrinya. Karena marah, maka dia bersumpah, demi Allah, nanti kamu akan saya pukul 100 kali. Nah, begitu beliau sembuh, kemudian beliau ragu-ragu, apakah istri akan saya pukul 100 kali? Padahal dialah yang merawat saya selama saya sakit.
Apakah pantas orang yang merawat saya selama sakit malah saya kasih hukuman pukul 100 kali? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian kasih wahyu kepada Nabi Ayub. Sudah, karena kamu sudah terlanjur bersumpah, lakukan sumpahmu. Pukul istrimu 100 kali. Tapi supaya dia tidak tersakiti dengan pukulan itu, maka caranya dipukul dengan mengambil segenggam rumput. Segenggam rumput isinya 100 rumput atau mungkin lebih. Maka kalau segenggam rumput itu dipukulkan kepada istri, sama dengan sudah memukul 100 kali. Nah, maka ini solusi dari Allah Subhanahu wa taala supaya sumpahnya Nabi Ayub tidak rusak, karena merusak sumpah itu hukum asalnya tidak boleh. Kemudian supaya istrinya pun juga tidak mendapatkan kezaliman dari Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Dalam Islam, kita dilarang untuk mudah-mudah bersumpah, dan kalau kita sudah terlanjur bersumpah, kita disuruh untuk melakukan isi sumpah tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Allah mengatakan wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Bagaimana menjaga sumpah? Salah satunya, kalau sudah terlanjur bersumpah, jangan dilanggar. Maka Nabi Ayub di sini dilarang oleh Allah untuk melanggar sumpahnya. Allah katakan, wala tahnath, nggak usah dirusak sumpahmu dengan melanggarnya, kemudian membayar kafarahnya, nggak usah. Karena ada solusi, yaitu pukul istri dengan segenggam rumput, sama dengan sudah memukul 100 kali, dan itu sama dengan tidak perlu melanggar sumpah beliau. Kemudian Allah memuji Nabi Ayub bahwa dia adalah seorang yang sabirun, sabar. Bagaimana tidak sabar? 18 tahun sakit tidak pernah minta sembuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpikiran saya sudah lebih lama sehatnya. Maka baru 18 tahun masa tidak sabar sehingga beliau nggak pernah angkat tangan untuk minta sembuh. Andaikan beliau minta sembuh, maka 1 hari sakit sudah langsung disembuhkan oleh Allah. Karena seorang nabi pasti doanya mustajab. Tapi karena sabarnya ini, beliau tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Baru minta kepada Allah setelah kemarin kita ceritakan bahwa ada muridnya Nabi Ayub yang menggunjing Nabi Ayub. Dia mengatakan Nabi Ayub ini sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, padahal umatnya tidak pernah seperti ini. Ini pasti dosa besar yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub kasihan kalau umatnya kemudian malah menggunjing beliau, malah tambah dosa. Akhirnya Nabi Ayub merasa terpaksa minta kepada Allah supaya disembuhkan, supaya tidak ada yang menggunjing terhadap beliau. Maka Nabi Ayub alaihissalatu wassalam orang yang sangat perhatian terhadap umatnya. Beliau tidak mau kalau umatnya dengan sebab penyakit beliau, mereka mendapatkan dosa gara-gara menggunjingi beliau. Dan ini perkataan yang sangat salah. Perkataan muridnya Nabi Ayub tadi. Nabi Ayub punya dosa besar, nggak mungkin. Nabi tidak ada satupun yang melakukan dosa besar, karena Nabi itu maksum dari melakukan dosa besar. Kalau dosa kecil masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah Nabi itu maksum atau tidak dari perbuatan dosa kecil. 45. Allah kemudian menceritakan tentang nabi-nabi yang lain. Wal Qur'an, sebutlah abdana, hamba kami, atau ibadana, hamba-hamba kami. Siapa saja? Pertama Ibrahim, Nabi Ibrahim. Yang kedua wa Ishaq, Nabi Ishaq putranya Nabi Ibrahim. Wa Yaqub, Nabi Yaqub cucunya Nabi Ibrahim, putranya Nabi Ishaq. Mereka semua adalah ulil aidi, orang-orang yang memiliki kekuatan, wal absar, dan pemahaman-pemahaman. Di sini Allah menyebutkan 3 nabi yang merupakan nabi satu keluarga. Nabi Ibrahim adalah kakeknya, Nabi Ishaq adalah putranya, Nabi Yaqub adalah cucunya. Hanya anaknya Nabi Ibrahim, tidak hanya Ishaq. Nabi Ismail juga anaknya Nabi Ibrahim. Tetapi kenapa tidak disebutkan di sini? Para ulama tafsir mengatakan karena 3 nabi ini, Ibrahim, Ishak, Yakub, sama-sama mendapatkan ujian besar, musibah besar. Sementara Nabi Ismail tidak. Nabi Ibrahim diuji apa? Dilempar dalam api, dibakar. Nabi Ishak diuji apa? Nah, disebutkan oleh ulama tafsir, Nabi Ishak diuji untuk disembelih. Dan dia sabar.
Kemudian Nabi Yakub diuji matanya buta. Sementara Nabi Ismail tidak diuji ujian besar sehingga tidak disebutkan di sini. Ini dijelaskan oleh Imam Mawardi dalam kitab tafsirnya. Tapi kita jawab bahwasanya yang lebih populer yang diuji dengan disembelih itu bukan Nabi Ishak tapi justru Nabi Ismail alaihissalam. Jadi penjelasan ini bisa kita terima kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan yang disembelih adalah Nabi Ishak. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa yang disembelih adalah Nabi Ismail, maka jawaban seperti itu tidak cocok. Karena Nabi Ishak justru tidak mendapatkan ujian yang besar. Maka wallahu alam, kenapa yang disebutkan Ibrahim, Ishak, Yakub ini mungkin karena ini adalah runtutan nabi-nabi semuanya. Ibrahim nabi, anaknya Nabi Ishak juga nabi, anaknya lagi Yakub juga nabi, anaknya lagi bahkan Nabi Yusuf juga nabi. Dan Nabi Yusuf juga ujiannya besar. Kenapa nggak disebutkan di sini? Nah, maka tampaknya pendapat tadi kurang bagus karena Nabi Yusuf saja tidak disebutkan di sini, sementara Nabi Yusuf pun juga mendapatkan ujian besar, yaitu difitnah, dia memperkosa seorang wanita dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Allah memuji para nabi ini sebagai orang-orang yang ulil aidi, memiliki kekuatan. Maksudnya kekuatan di sini kekuatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu orang yang ahli-ahli ibadah, kuat-kuat ibadahnya. Maka karena ibadahnya kuat, wajar kalau mereka imannya kuat. Sehingga diuji apapun tidak runtuh imannya. Nabi Ibrahim dibakar di api, nggak peduli dia. Nabi Yakub buta matanya, nggak ada masalah. Karena semua imannya orang-orang kuat. Nah, iman kuat bagaimana caranya? Ibadahnya harus kuat. Tidak hanya imannya yang kuat atau ibadahnya yang kuat, tapi juga absar, pemahaman agamanya kuat. Nah, ini berarti menggabungkan dua fadilah. Ibadah itu berarti amal, absar, paham itu berarti ilmu. Nah, kalau bisa kita menggabungkan dua fadilah ini. Amalnya kuat, ilmunya kuat. Ada orang yang amalnya kuat, tapi ilmunya lemah. Itulah yang disebut sebagai abid, ahli ibadah. Ada orang yang ilmunya kuat, tapi ibadahnya lemah. Nah, maka ini juga kurang utama. Yang paling utama adalah menjadi ulama plus ahli ibadah. Ilmunya kuat, ibadahnya kuat. Itulah yang dipuji oleh Allah dalam ayat ini. 46. Inna sesungguhnya kami Allah akhlasnahum, kami telah memilih mereka bi khalisatin, dengan suatu keistimewaan, yaitu berupa dzikrad dar, ingat terhadap kampung akhirat. Jadi semua nabi tadi, Ibrahim, Ishak, Yakub, mereka punya keistimewaan. Keistimewaannya apa? Yang dipikir dalam otaknya ini senantiasa akhirat, akhirat, akhirat. Nggak pernah mikir dunia, nggak pernah. Maka termasuk fadilah bagi seseorang kalau dia fokus terhadap akhirat. Ini fadilah. Bukan berarti kita tidak boleh cari dunia, bukan. Tetapi bisakah kita cari dunia, tapi pikirannya tetap akhirat? Kenapa kamu kembangkan bisnismu? Oh iya, ini kembangkan bisnis supaya nanti saya bisa wakaf untuk pesantren, supaya bisa bangun masjid, supaya bisa nyantuni anak yatim. Nah, mikirnya akhirat terus nih. Zahirnya dunia, tapi apa? Yang dipikir akhirat. Ini suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingat satu hadis Nabi yang menjelaskan masalah ini. Beliau mengatakan, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhirat itulah tujuan dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, maka Allah jadikan hatinya merasa cukup. Wa jama'a lahu syamlah, dan Allah kumpulkan semua hajat keperluannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, sementara dunia akan datang kepadanya dalam keadaan rendah. Artinya dia yang dibuntuti oleh dunia, bukan dia yang membuntuti dunia. Dia yang dicari oleh dunia, bukan dia yang mencari dunia. Jadi dunia yang nyosor menuju kepada dia, sementara dia sama sekali tidak pernah nyosor terhadap dunia. Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammah, orang yang dunia itu adalah menjadi tujuan inti dia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, Allah jadikan dia fakir terus, merasa butuh terus,
wa farraqa alaihi syamlah, Allah pisah-pisahkan hajatnya sehingga tidak mendapatkan hajatnya, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah, sementara dunia yang datang hanya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya saja. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka para nabi-nabi ini dipuji oleh Allah, mereka punya keistimewaan dzikrat dar, yang dipikir akhirat saja, enggak mikir dunia. 47, wa innahum, dan sesungguhnya mereka, indana, di hadapan kami, lamin, sungguh termasuk, al-mustafain, orang-orang yang terpilih, al-akhyar, orang-orang yang baik-baik. Jadi hamba-hamba Allah itu ada hamba-hamba pilihan. Orang baik itu ada dua macam, Pak. Ada yang baik karena dipilih oleh Allah. Ada yang baik karena dia mendekat atau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang pilihan ini sudah memang pilihan Allah. Dia tidak melakukan apapun, dia sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kelompok yang kedua, kalau dia tidak melakukan apapun, maka dia akan jauh dari Allah. Supaya dia dekat kepada Allah, dia harus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang banyak. Hal itu disebutkan pada surat Asy-Syura ayat 13. Allah katakan, Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah memilih kepadanya siapapun yang dia kehendaki, wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah menunjuki kepadanya orang-orang yang tobat kepada Allah. Berarti ada orang yang pilihan, ada orang yang tobat atau kembali kepada Allah. Semuanya orang baik. Tapi kelompok pertama ini lebih bagus karena sudah jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nabi-nabi ini kata Allah semuanya adalah mustafain, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, ini tampaknya kita termasuk kelompok yang kedua. Bukan orang-orang pilihan, tapi orang biasa. Sehingga supaya kalau kita dekat kepada Allah, gimana caranya? Ya kita harus usaha. Harus usaha tobat, harus usaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, harus usaha melakukan amal-amal baik yang banyak. Salat ke masjid yang rutin 5 kali ke masjid, salat jamaah tidak terlambat kalau bisa, hadiri pengajian, baca Quran setiap hari, tahajudnya dijaga setiap malam, salat duhanya dijaga setiap pagi, supaya kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 48 Allah bicara tentang nabi-nabi yang lain lagi. Walqur, dan sebutlah Ismail, Nabi Ismail, ini putranya Nabi Ibrahim, disebut Ismail, disebut juga Ismail pakai nun. Wal Laisa atau Wal Yasa, dan Nabi Al Yasa. Wadal Kifl, dan Nabi Dzul Kifli. Wa kullun, dan masing-masing itu minal akhyar, termasuk orang-orang baik. Al-Laisa atau Nabi Ilyasa, ini bukanlah Nabi Ilyas, beda lagi. Jadi ada Ilyas, ada Ilyasa atau Al-Yasa atau Al-Laisa. Bedanya apa? Nabi Al-Yasa ini adalah ibnu ammi Ilyas. Ini adalah keponakan, ibnu ammi Ilyas. Itu adalah sepupunya Nabi Ilyas. Jadi Nabi Ilyas punya paman. Pamannya ini punya anak. Anaknya namanya Al-Yasa. Nah, maka Nabi Al-Yasa ini adalah sepupu Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Tapi barusan saya melihat tafsir terjemahan Gus Baha. Al-Yasa diartikan Nabi Ilyas. Ini saya nggak ngerti. Apakah ini salah tulis? Apakah memang ada tafsiran seperti itu? Wallahu a'lam. Jadi insya Allah akan saya cari lagi. Adakah ulama tafsir yang mengatakan Nabi Ilyasa adalah Nabi Ilyas? Kalau ada, berarti Gus Baha ikuti pendapat tersebut. Tetapi yang masyhur adalah Nabi Ilyasa bukan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas itu lain lagi. Nabi Ilyasa lain lagi. Tulisannya saja beda. Ilyas, ya-nya panjang. Ilyasa ini ya-nya pendek. Nah, Nabi Ilyasa adalah Nabi sepupunya Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Nabi Ilyasa disebutkan 2 kali dalam Quran. Pertama pada surat Al-An'am ayat 86, yang kedua pada surat Shad ayat 48 ini. Adapun Dzulkifli ini juga diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia nabi ataukah bukan? Pendapat yang masyhur, Dzulkifli adalah seorang nabi. Sehingga anak-anak TPA diajari ngapalkan nama 25 nabi, salah satunya siapa? Dzulkifli.
Pendapat yang lain, Imam Mujahid berpendapat Dzulkifli bukan nabi, tetapi dia adalah seorang yang saleh. Dia disebut Dzulkifli karena dia itu kifl, menjamin kepada nabinya, wahai nabi, kalau nanti panjenengan mati, saya akan lanjutkan mengurusi umatmu dengan keadilan. Nah, maka karena dia sudah menjamin seperti itu, kalau nabinya wafat, dia akan melanjutkan keadilan yang ditegakkan oleh nabinya tersebut, maka disebut oleh Allah dengan nama Dzulkifl. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita masuk surga semuanya, ketemu dengan Nabi Dzulkifli, dan kita bisa bertanya, apakah engkau nabi ataukah bukan? Amin ya rabbal alamin. Ayat 49. Allah katakan, hada, ini adalah zikrun, peringatan. Wa inna lil muttaqina, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, la husna ma'ab, sungguh tempat kembali yang baik. Yang dimaksud ini yaitu apa yang sudah dibacakan tadi, ayat-ayat sebelumnya tadi. Ini semuanya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cerita-cerita dalam Quran jangan hanya didengarkan sebagai kisah saja untuk dongeng sebelum tidur, bukan, tapi untuk peringatan, diambil pelajaran darinya. Yang dimaksud husna ma'ab, tempat kembali yang baik, adalah surga. Karena orang yang dihidupkan setelah mati, ada kalanya masuk neraka, ada kalanya masuk surga. Maka surga disebut tempat kembali yang baik, neraka disebut tempat kembali yang buruk. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Allah menjelaskan apa itu husna ma'ab. Pada ayat 50 Allah katakan, yaitu jannati adnin, kebun-kebun yang kekal. Mufattahatan, dibuka-buka, lahum, bagi mereka, al-abwab, pintu-pintunya. Jadi ini tafsiran untuk kata-kata husna ma'ab. Maka ini termasuk contoh menafsirkan Quran dengan Quran. Menafsirkan ayat dengan ayat. Ayat sebelumnya ditafsiri dengan ayat setelahnya. Dan seperti ini adalah tafsir tingkatan paling tinggi. Tafsirkan ayat dengan ayat. Tafsir di bawahnya lagi adalah tafsirkan ayat dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tafsir tingkat tinggi ini. Ayat ini menjelaskan bahwa pintu-pintu surga dibuka-buka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ahli surga ketika masuk surga tidak perlu cari kunci dulu, bingung cari kunci seperti kita kadang-kadang bingung mau masuk rumah. Padahal rumah kita sendiri. Tapi kita bingung, kuncinya ketinggalan di mana, atau kuncinya jatuh kemana, atau kuncinya nyelip di mana. Ahli jannah nggak ada yang bingung. Semuanya pintunya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal masuk, ledeng. Dan itu disebutkan oleh Allah pada surat Az-Zumar. Allah katakan, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Dan digiring atau dibawa orang-orang yang bertakwa untuk menuju ke dalam jannah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika mereka datang ke surga, sudah dibuka pintu-pintunya. Jadi sudah dibuka, Pak. Nggak perlu menggedor-gedor supaya pintunya dibuka. Nggak perlu mencari kunci supaya bisa masuk. Sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perbedaan antara pintu surga dengan pintu neraka. Pintu neraka selalu tertutup. Begitu penghuni neraka akan masuk, baru dibuka. Setelah mereka masuk semuanya, dikunci lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nggak bisa keluar. Kalau ahli surga, mereka belum datang sudah dibuka. Sehingga ketika mereka datang itu sudah langsung bisa masuk. Pintu surga jumlahnya ada 8. Rasulullah bersabda, al-jannatu laha thamaniyatu abwab. Surga punya 8 pintu, wan naru laha sab'atu abwab, sementara neraka punya 7 pintu. 51. Muttaqiina, mereka bersandar, fiha, di dalam surga, yad'una, mereka meminta, fiha, di dalam surga, bifaqihatin, dengan buah-buahan, katsiratin, yang banyak, wa syarabin, dan minuman. Jadi di dalam surga makanannya lengkap. Salah satu makanannya adalah faqihah, buah. Faqihah itu adalah buah yang rasanya lezat, itu faqihah. Kalau buah kok pahit, nggak disebut faqihah. Buah kok sepet, nggak disebut faqihah. Faqihah itu untuk tafakkuh, untuk bersenang-senang. Maka faqihah harus buah yang lezat. Panjenengan dapat buah tapi kecut sehingga makannya susah. Belimbing bulu misalnya. Nah, itu bukan faqihah. Itu thamarah, itu buah biasa. Tapi faqihah ini buah yang lezat. Allah katakan buahnya banyak. Kok bisa banyak? Karena buah dalam surga kalau dipetik itu muncul double 2 kali lipat.
Dipetik 1 muncul 2, dipetik 2 muncul 4, dipetik 4 muncul 8. Dalilnya hadis diriwayatkan Tabarani, innar rajula idza naza'a thamratan minal jannah. Seseorang kalau metik 1 buah dalam surga, adat makanaha ukhra au qala mithlaha. Akan muncul 2 kali lipatnya dari buah yang dipetik tadi. Dan inilah perbedaan buah surga dengan buah dunia. Di dunia dipetik nggak akan muncul lagi. Maka di dunia pasti akan ada masa habisnya buah. Di surga nggak ada masa habisnya. Perbedaan yang kedua, di dunia 1 pohon buah itu rasanya sama, nggak ada perbedaan. Di surga 1 buah kita petik, setelah habis kita metik lagi yang kedua, rasanya sudah beda. Beda lebih lezat lagi, ya lezat. Ya. Kemudian dipetik lagi, beda lagi, lezat lagi, beda lagi, lezat terus. Sehingga nggak akan ada bosan-bosannya makan buah dalam surga. Adapun syarab minumannya ahli surga ini disebutkan secara terperinci pada surat Al-Insan ayat 5. Allah mengatakan mingka singka namizajuha kafura. Ada minuman kafur. Demikian juga pada ayat yang ke-17 dan 18. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zajjabila. Ainan fiha tusamma salsabila. Jadi ada minuman kafur, ada minuman zajjabil, ada minuman salsabil. Nah, tafsirannya nanti insya Allah pada tafsir surat Al-Insan saja. Kemudian ayat 52 Allah mengatakan, wa indahum, dan pada mereka ahli surga ada qasiratu, wanita-wanita yang pendek, at-tarfi, matanya, atrabun, yang mereka sebaya-sebaya. Pendek matanya, maksudnya tidak jelalatan. Jadi tidak melihat kepada selain suaminya. Tidak seperti wanita-wanita dunia. Sudah punya suami, selingkuh dengan orang lain. Sudah punya suami, masih melirik ke sini, melirik ke sini, melirik ke sana, melirik sini. Nah, kalau ahli surga nggak ada seperti itu. Semuanya akhlaknya baik-baik. Maka qasiratu tarfi, ini saya lihat pada Quran tafsiran terjemahan Gus Baha diartikan qasiratu tarfi itu yang sopan-sopan. Nah, diartikan sopan sebenarnya kurang pas ya, karena apa? Ini bicara tentang mata. Tapi nggak ada masalah, karena memang itu menunjukkan kesopanan mereka. Atrab yang usianya sebaya-sebaya, usianya berapa? 33 tahun. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Rasul bersabda, ka'annahum mukahhaluna abna'u 33. Semua ahli surga yang masuk surga, mereka berusia 33 tahun. Jadi panjenengan kalau di sini sudah usia 60 tahun seperti Nabi Muhammad SAW, kemudian usia 63 wafat seperti beliau sallallahu alaihi wasallam, nanti masuk surga kembali muda 33 tahun. Panjenengan matinya sebelum 33 tahun, baru usia 25 sudah mati. Nah, nanti dibangkitkan ke dalam surga menjadi 33 tahun. Itulah makna atraf, sebaya. Semuanya usianya sama. Ayat 53, hada inilah ma yu'adun, apa yang mereka dijanji, atau ma tu'adun, apa yang kalian dijanji, liyaumil hisab, untuk hari penghisaban. Jadi hari akhirat disebut juga hari hisab, karena amal kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak yang lebih baiknya, maka kita akan beruntung masuk surga. Kalau banyak yang lebih buruknya, maka kita akan celaka masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka disebut hari hisab, dihitung amal oleh Allah dan akan dibalas yang setimpal. 54. Inna hadza, sesungguhnya ini yang disebutkan tadi, la rizquna, sungguh adalah rezeki kami, ma lahu min nafadin, tidak mengalami habis rezeki kami dalam surga tadi. Nah, ini bedanya surga dengan dunia. Rezeki dunia pasti ada waktu habisnya. Tapi rizki di dalam surga tidak ada habisnya. Tidak hanya buah-buahan yang tidak habis. Para istri juga tidak ada habisnya. Kalau kita punya istri di dunia, pasti ada masa habisnya. Semakin tua, berarti cantiknya habis, hilang. Habis itu mati, berarti usianya habis. Tapi di surga, 33 tahun terus tidak ada bertambahnya. Tahun besok, usianya berapa? 33. Tahun besoknya lagi 33, terus 33 sampai akhir, nggak ada selesainya. Kekal di dalam surga usianya 33 tahun. Masya Allah. Maka semoga kita semuanya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian pada ayat 55 dan seterusnya Allah bicara tentang sebaliknya, yaitu tentang ahli neraka. Allah katakan, hadza, inilah, yaitu inilah apa pahala untuk ahli surga. Adapun sebaliknya, wa inna, dan sesungguhnya littaghin, bagi orang-orang yang melampaui batas, la syarra ma'ab, sungguh tempat kembali yang jelek. Jadi kalau pada ayat sebelumnya tadi Allah katakan husna ma'ab, ayat 49, sebaik-baik tempat kembali, maka di sini Allah katakan syarra ma'ab, sejelek-jelek tempat kembali. Setelah Allah bicara tentang surga, Allah bicara tentang neraka. Apa tujuannya? Supaya kita punya sifat yang imbang. Sifat roja, mengharap rahmat Allah. Sifat khauf, takut kepada siksa Allah, supaya imbang. Karena kalau takutnya terlalu dahsyat, nanti jadi putus asa. Kalau mengharap rahmatnya Allah terlalu besar, nanti meremehkan dosa. Maka dua ini harus imbang. Para ulama katakan seperti dua sayap burung, harus imbang supaya terbangnya bagus. Maka setiap muslim ini dihasung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya dua sifat ini secara imbang, dengan cara Allah menyampaikan ayat-ayat ini secara berimbang. Setelah bicara kenikmatan, lalu Allah bicara tentang kesengsaraan di dalam neraka. 56. Jahannama, yaitu neraka Jahannam. Yaslaunaha, mereka akan memasukinya. Fabisal mihad, maka sejelek-jelek tempat kembali atau tempat tinggal. Jahannam apa artinya? Artinya adalah yang sangat dalam. Orang Arab kalau nemu sumur sangat dalam, mereka mengatakan hadza jahannam. Ini sumur sangat dalam. Maka Jahannam disebut Jahannam karena saking dalamnya. Berapa dalamnya neraka Jahannam, Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan, tetapi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Lau anna sab'a khalifatin, lau anna hajaran," kalau ada satu batu besar, mithla sab'a khalifatin, yang besarnya seperti 7 onta bunting, dilemparkan dari tepi neraka Jahannam, maka akan masuk ke dalam jurang Jahannam selama 70 tahun, itu belum sampai ke dasarnya neraka Jahannam. Bayangkan Pak, 70 tahun belum sampai dasar Jahannam. Berarti berapa dalamnya itu? Enggak kebayang nih. Kalau ditanya kita berapa kilometer itu dalamnya neraka Jahannam, udah jawab saja, enggak kebayang sudah, enggak bisa dikilometerin. Maka Allah mengatakan pada ayat 57, hadza, inilah siksaan, falyaduquhu, maka hendaklah mereka merasakan siksaan itu, hamimun, air panas, wa ghasaqun, dan nanah yang sangat dingin. Jadi ahli neraka disiksa oleh Allah dengan dua siksa. Siksa air sangat panas, itulah hamim. Siksa qoih atau nanah yang sangat dingin, itulah ghasaq. Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat Nabi SAW, dia mengatakan, ghasaq ini adalah satu nanah yang sangat kental. Seandainya satu guci nanah Jahannam dituangkan oleh Allah di negara barat, maka semua negara timur akan mendapatkan bau busuknya. Jadi sangat dahsyatnya nanah neraka ini, sampai seluruh dunia, andaikan dikasih satu guci saja, itu semua seluruh dunia pasti akan merasakan bau busuknya tersebut. Na'udzubillahi min syarri dzalik. 58. Wa akharun, dan ada yang lain, min syaklihi, dari jenis-jenisnya siksaan itu. Azwajun, ada beberapa macam. Artinya siksaannya tidak hanya dua tadi. Masih ada macam-macam siksaan yang lain yang sejenis dengan dua siksaan yang disebutkan tadi. Ada siksaan panas, ada siksaan dingin. Kalau di surga tidak ada panas karena panas itu akan menyiksa, dan tidak ada dingin yang menyiksa. Adanya adalah kesejukan dan kenikmatan di dalam surga. Kemudian Allah katakan pada ayat 59, hadza, ini adalah faujun, sekelompok orang, muktahimun, yang menembus ke dalam neraka, ma'akum, bersama kalian. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahli neraka yang sudah ada di dalam neraka, wahai para ahli neraka yang sudah masuk neraka, ini ada kelompok lain yang akan masuk bersama kalian, akan mengikuti kalian masuk. Berarti siapa yang masuk duluan, siapa yang masuk belakangan?
Yang masuk duluan adalah pentolan-pentolan orang-orang kafir. Mereka masuk duluan karena mereka lah yang mengajak kepada kekafiran. Yang masuk belakangan adalah pengikut-pengikutnya. Jadi Allah Maha Adil, yang mengajak kepada keburukan itu dimasukkan ke dalam neraka lebih awal. Yang hanya ikut-ikutan itu juga masuk neraka tapi belakangan. Nah, begitu diomongi seperti itu, maka yang ada dalam neraka menjawab, la marhaban bihim. Tidak ada selamat datang untuk mereka. Innahum shalun nar. Sesungguhnya mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi para tokoh-tokohnya kafir ini, mereka tidak senang didatangi oleh prajurit-prajuritnya yang dulu di dunia mereka saling cinta. Tapi malah justru di akhirat mereka saling menyalahkan. Maka ketika dilapori ini pengikut-pengikutmu akan masuk ke dalam neraka bersama kalian, mereka katakan nggak ada selamat datang, nggak usah masuk, udah nggak usah gabung lagi. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan apa jawaban orang-orang yang masuk belakangan. Qalu, mereka mengatakan, bal antum, bahkan kalian, wahai para pentolan kami, la marhaban bikum, tidak ada selamat datang untuk kalian. Antum qaddamtumuhu, kalianlah yang mendahulukan neraka ini lana, untuk kami. Fabi'sal qarar, maka sejelek-jelek tempat tinggal. Jadi para pengikutnya mereka juga marah kepada para pentolan mereka. Gara-gara kalian kami masuk neraka. Itulah makna antum qaddamtumu, kalian yang mendahulukan neraka untuk kami, alias kalian yang menyebabkan kami masuk neraka. Seandainya kalian tidak ngajak kami kafir, kami tidak masuk neraka. Jadi para pastor misalnya, itu termasuk kelompok-kelompok yang awal masuk neraka. Para jemaatnya pastor, itu termasuk yang akhir-akhir masuk neraka. Maka saling menyalahkan antar mereka. Allah mengatakan, qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, man qaddama lana hadha, orang yang mendahulukan untuk kami neraka ini, maksudnya yang menyebabkan kami masuk neraka ini, fazidhu adzaban, maka tambahlah dia dengan siksaan. Di'fan, yang berlipat-lipat, finnar, dalam neraka. Jadi ternyata mereka saling cinta di dunia, tetapi saling bermusuhan di akhirat. Bahkan para pengikut itu menganggap bahwa para penguasa mereka atau pentolan mereka itu harus lebih dikasih siksa yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal di dunia mereka saling cinta. Kalau ada pentolan mereka yang diganggu, mereka yang akan apa? Membela. Mereka tidak terima kalau ada pentolan mereka terganggu. Tapi ketika di akhirat, mereka saling salah, saling menyalahkan. Itulah yang disebutkan oleh Allah pada surat yang lain. Allah mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Orang-orang yang saling kasih sayang, besok di akhirat, sebagian mereka dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka saling cinta karena Allah, maka cintanya akan langgeng sampai di akhirat. Tapi saling cinta bukan karena Allah, nanti justru akan jadi musuh. Laki dengan perempuan, bukan suami istri, boncengan ke sana kemari, pacaran, saling cinta atau itu? Tapi karena saling cintanya bukan karena Allah, ingat-ingat nanti di akhirat akan jadi musuh. Gara-gara kamu akhirnya berzina kita di malam hari, padahal kita belum akad nikah. Yang perempuan menyalahkan yang laki-laki, yang laki-laki menyalahkan yang perempuan. Kamu dulu yang ngajak. Seandainya kamu tidak mengizinkan saya masuk rumahmu, tidak akan terjadi zina tersebut. Nah, saling menyalahkan. Maka Allah sudah tegaskan itu dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhilla, para kekasih, yauma idzin, besok di hari itu di akhirat, ba'duhum li ba'din adu, masing-masing akan saling memusuhi, illal muttaqin, kecuali yang bertakwa kepada Allah saja. Maka marilah kita kalau bercinta, saling cinta kepada orang lain, hendaklah cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena syahwat dunia, karena nanti akan justru akan menjadi penyesalan kita di akhirat kelak. Inilah yang dapat disampaikan, betulnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.